selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada. Perkenalkan, kami dari Prodi Teologi Kristen Angkatan 2022 kelas Teologi A, kelompok 7. Di sini kami akan membahas teologi modern menurut Jürgen Moltmann. Kami beranggotakan 5 orang. Di antaranya ada saudari Hernia Kisrende, Agustina Kolabiram, Natalia Day, Ebelia, dan saya sebagai moderator. Baik, materi pertama mengenai latar belakang kehidupan Jürgen Moltmann akan dibahas oleh saudari Ebelia. Dipersilakan. Jürgen Moltmann lahir pada tanggal 8 April 1926. Ia adalah seorang teolog Kristen yang berasal dari Jerman. Moltmann dilahirkan di Hamburg, Jerman, dan dibesarkan dalam lingkungan yang sekuler. Kakeknya adalah seorang empu Grandmaster dari Freemason. Pada usia 16 tahun, Moltmann mengidolakan Albert Einstein dan berharap untuk belajar matematika di universitas. Teologi belum memainkan peran apapun dalam hidupnya. Moltmann tumbuh dewasa pada masa Perang Dunia II, di mana dia mengalami penderitaan dan trauma yang mengubah pandangannya tentang teologi. Dia dikenal dengan kontribusinya dalam bidang teologi pembebasan dan teologi harapan. Ia menjadi profesor teologi sistematis di Universitas Tübingen, Jerman dari tahun 1967 hingga pensiunnya pada tahun 1994. Ia juga menjadi dosen tamu di berbagai universitas di seluruh dunia dan dikenal sebagai seorang pembicara publik yang berpengaruh. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Selanjutnya mengenai masalah yang melatar belakangi pemikiran Jürgen Moltmann akan dibahas oleh saudari Hernia Kisrende. Dipersilakan. Ya, jadi masalah yang melatar belakangi pemikiran tokoh Jürgen Moltmann adalah dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk pengalaman pribadinya, konteks sosial, dan politiknya, serta pengaruh teolog-teolog dan pemikiran lainnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi pemikirannya adalah sebagai berikut. Pengalaman Perang Dunia Kedua. Moltmann mengalami penderitaan dan trauma selama Perang Dunia Kedua, termasuk penahanannya sebagai tawanan perang. Pengalaman ini membawa penderitaan dan pertanyaan yang mendalam tentang keadilan, penderitaan, dan tujuan hidup. Masalah berikutnya yaitu teologi pascawarat. Setelah perang, Moltmann mempelajari teologi di Universitas Göttingen di Jerman, di mana ia terpengaruh oleh teologi pascawarat yang berusaha untuk memahami teologi dan dalam konteks dunia pasca Perang Dunia Kedua. Dia mempelajari karya-karya teologi. teolog seperti Calvert, Rudolf Bultmann, dan Wolfhard Pannenberg yang mempengaruhi pemikirannya. Yang berikutnya yaitu teologi pembebasan. Pada tahun 1960-an, Moltmann terpengaruh oleh gerakan teologi pembebasan yang menekankan pentingnya keadilan
sosial, pembebasan politik, dan solidaritas dengan mereka yang tertindas. Pemikiran Moltmann tentang teologi harapan dan penderitaan berkaitan erat dengan konsep pembebasan dalam teologi pembebasan. Nah, berikutnya yaitu teologi proses. Pengaruh dari teologi proses, terutama melalui tokoh seperti Alfred North Whitehead, juga dapat ditemukan dalam pemikiran Moltmann. Konsep-konsep seperti dinamika sejarah, pembentukan alam semesta, dan dialog antara iman Kristen dan pemikiran kontemporer merupakan pengaruh dari teologi proses. Yang berikutnya yaitu ekologi dan lingkungan. Moltmann juga memberikan perhatian besar pada isu-isu ekologi dan lingkungan. Dalam pemikirannya, dia menekankan pentingnya menjaga dan merawat alam semesta sebagai bagian integral dari iman Kristen. Jadi latar belakang pemikiran Moltmann ini membentuk kerangka pemikirannya yang komprehensif, mengintegrasikan teologi dengan isu-isu sosial, politik, ekologis, dan kontemporer. Dia berusaha untuk menjembatani pemahaman iman Kristen dengan realitas dunia yang menderita, dengan harapan sebagai pusat dari teologi dan panggilan untuk tindakan keadilan dan pembebasan. Ya, terima kasih. Selanjutnya mengenai bagaimana Jürgen Moltmann memandang masalah yang timbul. Ini akan dibahas oleh Saudari Natalia. Dipersilakan. Baik, dalam kaitannya dengan masalah yang timbul, Moltmann memiliki pandangan yang unik dan terinspirasi. Pertama-tama, Moltmann percaya bahwa masalah dan penderitaan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia yang rusak ini. Dia mengakui bahwa dunia ini penuh dengan ketidakadilan, penderitaan, dan kekejaman. Namun, dia menekankan pentingnya memandang masalah dalam konteks pembebasan dan harapan. Moltmann melihat penderitaan sebagai panggilan untuk bertindak. Dia mengatakan bahwa ketika kita dihadapkan dengan masalah dan penderitaan, kita harus menjadi agen perubahan yang aktif dalam mencari keadilan dan memperbaiki kondisi dunia. Baginya, kepekaan sosial dan keberpihakan terhadap mereka yang tertindas adalah respon yang penting terhadap masalah-masalah yang timbul. Selain itu, Moltmann juga menekankan pentingnya harapan. Dia berargumen bahwa ketika kita menghadapi masalah dan penderitaan, kita harus memiliki harapan bahwa masa depan dapat berubah. Harapan akan keadilan, rekonsiliasi, dan transformasi harus menjadi dorongan kita untuk bertindak dan tidak menyerah pada keadaan yang buruk. Moltmann meyakini bahwa harapan akan kehidupan yang lebih baik adalah bagian integral dan iman Kristen. Dalam pandangan Moltmann, masalah yang timbul harus dilihat sebagai tantangan untuk melakukan perubahan positif dalam dunia ini. Dia mengajak orang untuk bekerja sama, merangkul keberagaman, dan berusaha untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan damai. Meskipun realitasnya kadang-kadang menghancurkan, Moltmann memandang bahwa ada harapan dan panggilan untuk mencari bagian dari solusi. Kemudian, penting untuk dicatat bahwa pandangan Moltmann ini didasarkan pada teologi Kristen dan sudut pandangnya yang khusus. Namun gagasan-gagasannya tentang pembahasan, harapan, dan tindakan positif dapat memberikan perspektif yang berguna dalam menghadapi masalah yang timbul terlepas dari latar belakang keagamaan seseorang. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya, pokok pemikiran Jürgen Moltmann akan dibahas oleh Saudari Agustina. Dipersilakan.
Ya, baik. Beberapa pokok pemikiran yang dikenal dari Jürgen Moltmann. Yang pertama adalah teologi harapan. Salah satu kontribusi terpenting Moltmann adalah pengembangan teologi harapan. Dia menekankan pentingnya harapan dalam umat Kristen dan berargumen bahwa harapan akan masa depan yang baik dan keadilan adalah aspek integral dalam pemahaman Kristen tentang keselamatan. Moltmann berpendapat bahwa kebangkitan Yesus Kristus adalah titik pusat harapan Kristen dan menawarkan keyakinan akan pemulihan dan transformasi dunia. Yang kedua adalah pembebasan teologi. Moltmann memperluas pemikiran teologi pembebasan yang terkait dengan pembebasan dari penindasan sosial, ekonomi, dan politik. Dia menekankan pentingnya pembebasan manusia dari segala bentuk ketidakadilan dan penindasan sebagai bagian dari pesan Injil. Moltmann melihat hubungan antara kebangkitan Kristus dan panggilan untuk memperjuangkan keadilan dan kebebasan dalam dunia ini. Yang berikutnya, ekologi teologi. Salah satu fokus terbaru Moltmann adalah ekologi teologi yang melibatkan hubungan antara iman Kristen dan kepedulian terhadap alam semesta. Moltmann percaya bahwa ekologi adalah isu teologis dan bahwa gereja memiliki tanggung jawab untuk merawat dan melindungi lingkungan alam. Dia mendesak gereja dan orang Kristen untuk mengadopsi sikap yang bertanggung jawab terhadap penciptaan dan untuk memperjuangkan keadilan lingkungan. Yang berikutnya, penolakan terhadap teologi penyiksaan. Moltmann menolak pandangan teologi yang membenarkan penyiksaan atau kekerasan dalam nama agama. Dia menekankan bahwa pesan Kristen adalah pesan kasih, pengampunan, dan rekonsiliasi. Moltmann menentang penggunaan kekerasan dalam segala bentuknya dan berargumen bahwa gereja harus menjadi agen perdamaian dan keadilan. Yang berikutnya adalah dialog antara negara. Moltmann juga memperjuangkan dialog antara agama yang menghormati dan memahami perbedaan keyakinan. Dia berpendapat bahwa dialog antar agama adalah bagian penting dari upaya untuk menciptakan perdamaian dan keselarasan antar umat beragama. Moltmann mengusulkan bahwa dialog orang dapat belajar satu sama lain, memperdalam pemahaman mereka tentang keyakinan mereka sendiri, dan mencari titik persamaan yang mempromosikan kerjasama dan rekonsiliasi. Sekian dari saya. Ya, terima kasih. Selanjutnya, kesimpulan dari teori Jürgen Moltmann akan dibawakan oleh saya sendiri. Adapun teori Moltmann adalah bahwa iman Kristen harus terlibat dalam memperjuangkan keadilan sosial, menghadapi penderitaan, berharap pada masa depan yang penuh harapan, dan menjaga dan merawat lingkungan alam. Teori-teori ini menawarkan perspektif teologis yang kaya dan berkomitmen untuk berpartisipasi dalam pembentukan dunia yang lebih baik. Ya, demikian pembahasan materi dari kami mengenai teologi modern menurut Jürgen Moltmann. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami, shalom dan selamat siang. Bye. Bye.